hadirmu sangat dinanti, karyamu sangat berarti, memberi dorongan bagi pendidik bangsa. Guru penggerak, pemimpin pendidikan, guru penggerak, kembangkan keterampilan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, teman-teman guru yang kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang tercurah kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi pembiasan budaya positif di sekolah. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat alamin di muka bumi ini. Bapak Kepala Sekolah dan teman guru yang kami hormati, jadi pada kesempatan ini sebelum kita masuk acara pemaparan pembiasan budaya positif di sekolah oleh teman kita Pak Harudin, yang dimana teman kita ini sebagai calon guru penggerak akan memaparkan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya kami minta kesediaan oleh guru agama SD 21 Selatan untuk membaca doa. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelancaran kegiatan kita pada siang hari ini, jadi kami meminta mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersama-sama teman kami di ruangan ini untuk melaksanakan suatu kegiatan, yakni pembahasan tentang budaya positif di sekolah. Berikanlah kami kesehatan supaya kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan tadi pembacaan doa, mari kita masuki acara penyampaian presentasi pembiasan budaya positif di sekolah oleh saudara kita Pak Harudin, di mana beliau ini sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa menjadi guru penggerak. Pada saudara, yang ini kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan penerapan budaya positif di sekolah sebagai langkah aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak pada angkatan 7 Kabupaten Majene. Dan tak lupa pula nantiasa juga kita mengirim salam dan salawat kepada Nabi besar dan juga kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, adapun judul kegiatan pada kesempatan ini yaitu pembahasan modul 1.4 budaya positif. Ya.
Di mana budaya positif ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang kebetulan berasal dari sekolah ini bersama kawan-kawan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Rekan-rekan guru hebat, ayo kita belajar bersama, saling mendukung dan berkolaborasi demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah pengertian pendidikan. Jadi saya anggap di sini pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah atau menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi perlu kita pahami bahwa sama-sama kita ketahui bahwa anak itu telah memiliki kodrat masing-masing sejak lahir. Namun demikian dalam pendidikan, terutama di tingkat SD ini, bahwa anak itu mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam itu yang dibawa sejak lahir sampai sekarang. Kodrat saman adalah penyesuaian lingkungan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau misalnya orang pantai dipengaruhi oleh kebudayaan yang begitu modern, lain halnya dengan ada di pegunungan seperti di tempat kita. Kata menuntun ini yaitu membangun budaya positif dengan penanaman nilai-nilai kebaikan dalam diri anak. Ya. Jadi maksud dari kata menuntun itu adalah membangun budaya positif dengan penanaman nilai-nilai kebaikan dalam diri anak. Berhubungan dengan itu, erat kaitannya dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Di mana budaya positif ini mengandung pengertian bahwa kebiasaan yang baik atau perwujudan dari penerapan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan. Jadi budaya positif itu dimanapun berada, cuma pada saat ini kita fokuskan pada budaya positif di sekolah, yaitu kebiasaan yang baik atau perwujudan dari penerapan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan, baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, dalam budaya positif ini ada beberapa konsep sesuai dengan modul yang dipelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini, kalau dulu kita senantiasa dan selalu berpikiran bahwa salah satu sumber ilmu pengetahuan siswa di sekolah adalah guru. Ternyata kita salah di dalam hal ini, karena ternyata sumber pengetahuan bagi murid itu bukan hanya dari guru, tapi dia bisa mengambil suatu pelajaran dari alam sekitar maupun pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi perubahan paradigma belajar, kalau kita selalu yang selama ini kita laksanakan, kita hanya menilai saja pengetahuannya secara langsung. Pada saat kita menanyakan kepada mereka apa ini, apa itu, mereka bisa menjawab, saya bagus nilainya. Yang tidak bisa menjawab, otomatis kurang nilainya. Jadi supaya ada keseimbangan di sini, ada perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif kita akan bahas juga nanti. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti sebentar ini akan kita bahas satu persatu. Menurut ahli, yaitu Stephen Covey, dalam bukunya Prinsip Centric Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita pun mengubah cara acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman Anda, penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Jadi segala perubahan itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin berubah atau bagaimana? Sehingga dari perubahan inilah kita akan lebih terbuka dengan lebih dominan pada pencarian solusi dari setiap permasalahan yang ada. Jangan mencari kesalahan anak. Intinya di sini. Dalam pembelajaran kita, bagaimanapun anak itu bersalah, kalau bisa jangan mencari kesalahan anak. Tapi kita mencari bersama anak itu, kita mencari solusi. Tapi diupayakan kalau bisa anak sendiri yang mencari solusinya, mencari jalan keluar. Nah, pembelajaran yang paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini, saya rasa teman-teman yang sudah ikut kegiatan kurikulum merdeka sudah paham bahwa pembelajaran itu pembelajaran yang berbeda, namun berkaitan dengan satu pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Teman-teman yang ikut kegiatannya kurikulum merdeka tentu paham apa itu isinya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa dan beramal mulia, mandiri, kreatif, berpendidikan global, kemudian apa namanya satu orang ini satu kemudian ya berpikir kritis. Ya, mohon maaf ya, saya juga lupa. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini, selain perubahan paradigma, kita harus memahami disiplin positif. Nah, ini yang akan kita bahas, yakni tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam bertindak yang berdasarkan nilai-nilai, sehingga sangatlah penting membangun kebiasaan dalam penerapan nilai-nilai atau keyakinan melalui budaya positif berdasar profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, seperti kita ini yang sekolah di masa lalu, kalau mendengarkan kata peraturan disiplin, biasanya kita agak trauma. Terkadang terlalu disiplin itu, ternyata lain. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi maksudnya di sini, kalau misalnya sesuai dengan keinginan dan kesepakatan antara kita dan siswa, otomatis pelanggaran akan kurang, Pak. Nah, jadi bisa kata disiplin ini tidak perlu lagi digunakan karena masing-masing akan menyadari, pertama peserta didik sebagai kita ini sebagai penuntutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kebajikan universal ini maksudnya di sini Bapak Ibu, kebajikan ini kebajikan yang sudah membudaya, bukan cuma di Santahun yang mengetahuinya, tapi di Madura juga, bahkan di Majene, bahkan di luar daerah yang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan, kalau misalnya di sini di Mandar, misalnya di daerah Betawi, di Makassar juga ada. Seperti itulah nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam diri kita atau dari anak itu, bukan dari luar. Ekstrinsik ini dari luar, motivasi dari luar. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, meskipun selama ini saya juga kadang menggunakan motivasi dari luar untuk anak, ternyata apa yang saya lakukan juga itu menurut pembelajaran di sini di modul ini agak kurang. Bukan berarti salah, tapi tidak terlalu bagus. Kemudian profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan di sini yang kita tanamkan, yang ditanam oleh kementerian itu bahwa yang paling utama itu adalah profil pelajar Pancasila yang seperti disebutkan tadi, beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang lain sebenarnya ada banyak hal, ada 11. Cuma di sini saya ambil satu saja. Selain dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada istilah IBO, Primary Years Program (PYP). Di mana nilai kebajikannya di sini? Yang pertama, toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, rasa hormat, mandiri, antusias, keingin-tahuan, kerjasama, komitmen. Ini yang baru tadi disebutkan menurut di kegiatan ini, pembelajaran ini, bahwa ini adalah sebagian nilai-nilai kebajikan selain dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Motivasi perilaku manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sementara itu dalam psikologi, pengertian motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu dan ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kekuasaan dengan perbuatannya. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang itu motivasi perilaku manusia itu timbul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Satu contoh di sini, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Seperti kita, kadang kita juga melaksanakan suatu kegiatan karena kita takut dihukum, kita takut disanksi. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu terjadi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Biasanya anak-anak antusias sekali karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Yang ketiga, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dengan nilai kebajikan dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, anak-anak itu belajar sebagaimana apa yang kita harapkan, karena dia bukan karena tekanan dari orang lain, tapi dia memikirkan, dia sadar dengan nilai kebajikan dirinya sendiri, sehingga dia berusaha untuk berkembang. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagah. Yang pertama, hukuman. Dengan adanya konsep disiplin, kenapa ini dikatakan sebagai konsep disiplin dengan identitas gagah? Karena dengan adanya hukuman membuat murid merasa takut. Ya, membuat murid merasa takut. Kemudian hukuman juga itu memaksa. Murid biasa melakukan sesuatu secara terpaksa karena takut dihukum. Kemudian tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena dia merasa terpaksa, jadi dia tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu, dia sembarang saja ditulis, asal ada dikerja. Karena kenapa dia tidak merasa nyaman? Karena ada hukuman. Kemudian menyakitkan, karena kadang-kadang juga kalau dulu, kalau sekarang
kayaknya sudah tidak ada karena banyak juga aturan-aturan yang mengatur. Menyakitkan. Terkadang-kadang apa kita sadar kalau anak terlalu nakal kita langsung pergi. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Dengan adanya hukuman, bagaimana pun siswa itu bersalah, dia akan sembunyikan kesalahannya. Nah, contoh kecilnya, kadang-kadang anak kalau merasa bersalah, kalau dia mencuri teman atau memukul, dia tidak mau mengaku. Tapi teman yang mengatakan bahwa saya dipukul atau dicuri, tapi dia tidak mengaku. Karena apa? Dia takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri. Apabila anak-anak sudah pernah dihukum atau bagaimana, dia akan menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagah ini termasuk juga penghargaan. Karena penghargaan ternyata tidak efektif. Tidak efektif menurut di modul ini bahwa tidak berlaku jangka panjang, hanya jangka pendek saja. Saya ambil contoh, kalau misalnya saya sering memberi hadiah, Pak Mu memberi hadiah, Pak Kadir tidak memberi hadiah pada saat dia mengajar di kelas yang sama, anak-anak itu merasa motivasi belajar anak menjadi kurang karena katanya tidak sama dengan yang lain. Kalau dengan Pak Mumi, dengan Pak Mumi ada hadiah, kasih dengan apa? Kalau Pak Kadir tidak, jadi katanya tidak efektif. Meskipun seringkali kita lakukan hal seperti ini untuk memotivasi, tapi ternyata di pembelajaran ini, di konsep disiplin menurut budaya positif sekuler tidak terlalu bagus. Kemudian tidak nyaman. Maksudnya tidak nyaman di sini ketika kita mendirikan si A hadiah, si B tidak dapat hadiah, dia tidak merasa nyaman. Karena tadi pertanyaan, kenapa si A terus? Kenapa kapan saya gilirannya? Meskipun ada juga cara-cara yang lain, namun tidak membuat nyaman orang lain. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ternyata di menghukum dengan sistem ranking itu, memberi ranking peringkat itu ternyata juga kurang bagus. Memang bagus, tapi pun ada kurangnya, kurang bagus menurut di pembelajaran yang saya ikuti. Alasannya itu menghukum dengan sistem ranking. Bagaimana ya dengan yang tidak ranking? Alasannya hampir sama dengan yang ketiga itu, tidak nyaman atau mematikan kreativitas. Yang tidak ranking itu motivasi belajar akan kurang. Menurut pendapatnya ini yang merancang ini. Karena kenapa? Kalau misalnya dia tidak ranking, akan menyampaikan bahwa ternyata dia bagaimana saya belajar. Kalau saya tidak ranking ya tidak dapat hadiah. Kemudian merusak hubungan. Maksudnya di sini merusak hubungan antara A dengan B. Kalau misalnya dia bersaing, kalau dia bersaing, kemudian di semester awal atau semester 1 si A yang ranking 1, semester kedua si B yang ranking 1. Timbul persaingan secara tidak sehat nantinya. Jadi itu alasannya. Kemudian merampas hak atau tidak menghargai dirinya. Apabila anak-anak yang tidak mendapatkan ranking, dia akan nantinya menghukum dia sendiri. Tidak usah saya belajar, saya juga tidak ranking. Kan seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses menurut di pembelajaran ini yang saya pelajari, yang pertama konsekuensi, yaitu adanya stimulus respon. Contoh kecilnya, misalnya saya adalah murid, Pak Mumi adalah gurunya. Ketika saya berbuat kesalahan, saya langsung tanya Pak Mumi, dia stimulus, saya langsung respon, begini Pak, begini Bu, begini. Seperti itu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada kesalahan yang diperlakukan atau dibuat oleh anak, kemudian kita sudah lalui stimulus respon, kemudian kita membutuhkan monitoring berkelanjutan. Jadi berjenjang nih. Jadi lama jangkauannya. Kemudian murid menghormati peraturan. Memang di sini murid menghormati peraturan, tapi kita akan kehilangan waktu untuk menerima kesalahan. Ya, kalau misalnya ini yang diterapkan, kalau misalnya kita adalah siswa, kita akan kehilangan waktu untuk menerima kesalahan. Kita akan selalu memikir, saya salah. Ternyata tadi ini saya salah. Contoh kecilnya tadi yang disampaikan oleh Pak Umi bahwa ada anak yang
pampiran. Memang alasannya katanya tidak dilarang orang tuanya, tapi menurut aturan sekolah itu melanggar. Menurut pendapatnya mereka tidak, tapi aturan sekolah itu katanya melanggar. Jadi kalau dia menyadari, dia akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya ini. Jadi waktu yang akan dipakai untuk kegiatan yang lain menjadi hilang karena dia seperti ini. Kemudian penguatan jangka pendek, sama saja itu tadi memberikan dia penguatan jangka pendeknya, imbasnya. Kemudian yang terakhir di konsep disiplin dengan identitas sukses ini adalah restitusi. Restitusi di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi apapun yang diperbuat oleh siswa, dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika murid bertanggung jawab atas perilakunya, dia juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Ya, pada dasarnya, kenapa kita bisa mengontrol siswa kita sendiri di kelas? Karena siswa itu memberikan peluang kepada kita, menyetujui bahwa kita bisa mengontrolnya. Selama siswa tidak mau dikontrol, apapun yang kita lakukan, dia tidak akan berubah. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan sekecil apapun dilakukan oleh siswa, dia akan memperbaiki apabila dia sudah menyadari, memahami seperti apa budaya positif yang kita inginkan. Jadi tugas kita ini Bapak Ibu sebagai guru ya memberikan pengertian pemahaman tentang itu. Ya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada siswa. Jadi restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada siswa. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapatnya Gosseng. Nah, Gosseng ini salah seorang ahli di mana dalam bukunya di tahun yang diterbitkan 2004. Ya, meskipun bahwa restitusi ini sebenarnya kita sudah laksanakan di sekolah. Kita sudah laksanakan di sekolah sebagian, tapi kita belum memahami Pak, termasuk restitusi itu apa tidak. Memang apa yang dianjurkan oleh pemerintah melalui kegiatan seperti ini, kita sudah laksanakan sebenarnya di sekolah, cuma belum semuanya. Jadi ciri-ciri restitusi itu pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa diminta belajar dari kesalahan, pertikaian atau apa bisa diperbaiki dengan cara restitusi. Kemudian yang muncul tawaran, ada tawaran muncul, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, perbedaannya, contoh kasus tidak mengerjakan PR siswa. Ini contoh saja ini, hukuman. Guru marah dan siswa menjadi takut. Apabila siswa kita tidak mengerjakan PR, biasanya kita marah. Ada siswa yang takut, ada juga tidak. Tapi kalau siswa yang menyadari kesalahannya, dia akan takut. Kemudian guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 20 menit. Jadi biasa kalau misalnya siswa tidak mengerjakan PR, biasa kita hukum. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi apa permasalahannya kalau misalnya ada, tapi kalau di sekolah kita kayaknya tidak ada lagi itu. Makanya saya bilang tadi bahwa restitusi sebenarnya sudah dilaksanakan di sekolah. Guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 20 menit. Itu kan contoh. Kemudian
konsekuensi. Nah, ini kan perbedaannya ini hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Di saat guru tegas, siswa menghormati peraturan. Kemudian guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat menjadi 2 kali lipat. Memang bagus, tapi itu termasuk konsekuensi. Ya, ada juga dampaknya yang kurang baik. Karena siswa akan menjadi dendam, menjadi tidak enak. Kalau misalnya dikasih PR langsung 2 kali lipat. Kemudian solusi yang ditawarkan itulah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi maksudnya di sini pada saat ada siswa berbuat kesalahan, kita menanyakan keyakinan kelas yang ada, yang dibuat. Mungkin teman-teman belum membuat, termasuk saya. Kalau saya sudah buat tapi belum dipajang, belum ditempel di dinding karena mau ditempel di mana, di rumah orang. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Keyakinan kelas, kita pindah ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kita di sini berandai-andai. Ada di sini pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, bisa teman-teman guru jawab ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Supaya terhindar dari Ya. menjaga kesehatan. Ya, terhindar dari penyakit atau menjaga kesehatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengurangi risiko. Ya, mengurangi risiko. Ya. Jadi jawab yang pertama itu adalah untuk diri kita sendiri. Karena kita yakin bahwa dengan memakai masker dan mencuci tangan setiap saat itu berimbas pada diri kita sendiri. Apabila kita yakini ini bahwa ini adalah bisa membuat menjaga kesehatan kita, meskipun kita tidak disuruh akan tetap memakai masker dan mencuci tangan setiap saat, meskipun misalnya corona sudah dicabut. Ya, kan seperti. Nah, sama juga ini, seperti yang disampaikan tadi teman kita, demi keselamatan. Kalau kita yakin bahwa kita akan selamat, kalau kita pakai helm, kita akan pakai helm meskipun tidak disuruh, meskipun tidak ada aturan yang akan menghukum kita apabila tidak memakai helm. Tapi kalau kita yakin, kita akan memakai helm. Seperti inilah keyakinan kelas. Meskipun tidak disampaikan setiap saat, apabila itu sudah kesepakatan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah atau di kelas kita, anak-anak akan ikut seperti ini. Jadi kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi caranya seperti ini dulu. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita berdiskusi dulu tentang peraturan apa biasa di sekolah, masing-masing di kelas. Nah, setelah kita berdiskusi masalah peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, peraturan yang di situ kita rumuskan menjadi peraturan itu menjadi keyakinan. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas itu sudah ada, kemudian disepakati untuk ditempel di dinding kelas. Jadi apabila ada anak-anak yang melakukan kesalahan, langsung ditunjukkan saja. Karena keyakinan kelas itu akan ada kesepakatan apa yang harus diperbuat. Misalnya, kalau misalnya dia tidak berbuat kesalahan, kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, dia sendiri yang membuat aturannya. Dan saya rasa di sekolah kita seluruh kami di sini pasti sudah begitu, pasti sudah ada begitu. Ya. Yang pembentukan keyakinan kelas, nah seperti ini, lebih abstrak dari peraturan. Nah, lebih abstrak itu lebih nyata. Kemudian kecil juga berupa pernyataan universal, artinya kata-kata yang mudah diingat dan familiar. Nah, misalnya saya ambil satu contoh, saling menghormati. Ya, saling menghormati. Apabila ada temannya yang mencubit misalnya, diingatkan lagi apalagi artinya ini tempoh hari waktu lalu.
dia akan langsung minta maaf. Dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini dibuat dalam bentuk positif, ya dibuat tulisan yang tidak mengarah ke sesuatu yang kurang baik. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuat keyakinan kelas itu tidak perlu kita bilang apabila tidak mengerjakan PR atau mengerjakan PR di sekolah akan begini. Nah, jadi sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya tidak mengerjakan PR, langsung berdiri menyebutkan perkalian misalnya, kan seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diingat. Jadi kita tidak perlu mengambil contoh keyakinan kelas misalnya di SD1, di SD2 buat ke sini karena kondisi sekolah di sana dengan di sini tidak sama. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi meskipun anak itu misalnya tidak bisa membaca, dilibatkan juga. Masalah dalam itu lalu misalnya ini kita pendapat, berikan kesempatan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar termasuk fisiologis. Kebutuhan dasarnya itu adalah bertahan hidup. Contohnya makan, minum, berpakaian dan punya tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini maksudnya ingin mendapatkan pengakuan bahwa dia ada yang menemani, ada yang selalu ada di sampingnya pada saat dia bermasalah. Ini pendapatnya Abraham Maslow. Yang ketiga, penguasaan. Terkadang siswa apabila dia mengganggu temannya, kadang-kadang dia itu karena dia ingin diakui. Apakah dia ingin katakan berani sehingga dia mengganggu temannya. Ada juga yang biasa mengganggu temannya mencore-core kertasnya karena dia dianggap ingin pintar. Jadi ada indikasi di sini penguasaan. Kemudian kebebasan. Terkadang pada saat kita mengajar, anak-anak itu sembarang di luar. Ada yang menggambar, ada yang bersiul-siul. Ya, dia ingin merasa bebas, Tapi selama dia tidak mengganggu proses yang lainnya, biarkan saja. Karena dia ingin bebas. Jadi yang terakhir di kebutuhan dasar ini adalah kesenangan. Kadang-kadang juga anak-anak pada saat kita mengajar sering berpindah-pindah tempat karena dia tidak kembali dia ikuti kesenangannya. Jadi apabila yang keempat ini, misalnya yang ini, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ada yang tidak terpenuhi, disitulah anak-anak biasa banyak berbuat kesalahan atau melanggar peraturan. Sama dengan orang dewasa, cuma kita lebih fokus kepada anak-anak. Kemudian dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini kita anggap saja pada diri kita sendiri bahwa dunia berkualitas kita, Anda, misalnya kita adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, atau apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Seperti itu. Pemantiknya supaya lebih jelas seperti yang di bawah. Kita bisa merenungi siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, dalam hidup Anda. Maksudnya ini teman-teman, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, orang paling penting, Dan kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Jadi kalau ini bisa dijawab, nanti akan ada hasilnya di bawah. Seandainya bisa ditulis ini, supaya bisa diingat-ingat. Pertama, siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau ini direnungi nih Pak, Bapak Ibu, ini saja beberapa pertanyaan ini, bisa dijawab itu, kemudian diceritakan, dijawab sendiri, tidak akan terasa air mata kita akan berlinang. Ya. Pertanyaan, siapa
orang yang paling penting dalam hidup Anda. Ketika saya ditanya seperti ini Bapak Ibu, saya di buku saya berinding. Saya sementara ikut diskusi. Karena kita menjawab pertanyaan sendiri di LMS, apa yang saya ingat, orang tua saya sudah tidak ada. Saya terangkat P3KA, orang tua saya sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah, saya pada saat sertifikasi, saya mengatakan kalau ada sertifikasi saya pertama saya akan berikan kepada semua ibu saya. Tapi saya belum terima sertifikasi, dia saat beliau sakit. Saat terima sertifikasi pertama Bapak Ibu, itu yang aku pakai membungkus. Jadi bukan saya cerita masalah, saya yang siapkan semua biaya pemakamannya orang tua. Kalau sudah diniatkan, kalau saya lulus sertifikasi sebagai honorer, kalau saya terima, saya peruntukkan buat orang tua. Ternyata pada saat itu Pak, orang tua saya tidak bisa merasakan pada saat dia hidup. Orang-orang di sini mengatakan, lah orang yang dia diterima. Jadi kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Seandainya kita ini orang ideal atau karakter atau sifat apa yang paling kita inginkan, kita akan menjadi seperti orang apa? Kemudian, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ya. Dari sejak awal sampai sekarang, kira-kira apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ya. Kemudian, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru kah? Atau apa? Karena terkadang kita menjadi guru, mungkin ada yang terpaksa, menjadi tentara ada yang terpaksa. Selanjutnya ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ceritakan. Kalau ini ditulis di dalam kertas, saya yakin dan percaya kesedihan itu akan nampak di wajah kita meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Maksudnya di sini apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Kalau kita bisa jawab itu, kita bisa urai. Kalau ditulis ini mungkin 2 halaman ini kalau diceritakan, itulah dunia berkualitas bagi kita sebagai manusia. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ya, sebagai penghukum, ya, sambil karikaturnya seperti ini, ada tali gantungan. Ternyata penghukum itu ya, agak menakutkan Pak. Kemudian pembuat rasa bersalah seperti ini yang tadi. Kita tidak bisa bicara karena kata-katanya guru ya saya masih ingat. Ini itu. Kita merasa tersakiti. Jadi bagaimana meskipun sudah berlalu kita selalu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau teman ya saya sendiri biasa berteman dengan siswa. Tapi setelah belajar dengan ini, saya tetap berteman, tapi saya rubah sedikit Pak, saya jaga jarak. Kemudian sebagai pemantau, jadi saya ambil di sini TPS sebagai pemantau. Kemudian manajer, ya. Di antara 5 posisi kontrol restitusi ini, manajerlah yang paling bagus. Contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa mengerjakan PR di sekolah. Saya ambil ini contoh, atau kebetulan tempoh hari ada yang begitu, yang saya ambil sebagai contoh, tapi bukan sebagai penghukum. Penghukum, kenapa kerja PR di sekolah? Ayo, maju, berdiri di depan kelas. Ya. Berbuat rasa bersalah. Sudah berapa kali Pak Guru memberitahu? Pak Guru kecewa sama kamu. Sebagai teman, ayo cepat kerjakan PR, buat Pak Guru bangga. Kerjakan PR untuk buat Pak Guru bangga. Nah itu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau.
sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi yang paling inti di sini menurut di budaya positif ini adalah sebagai manajer. Bagaimana kita mengetahui kesalahan anak sendiri yang mengetahui kesalahannya, kemudian kira-kira bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya itu sendiri. Jadi bukan karena kita menghukum, dia akan memperbaiki kesalahannya. Nah, mungkin seperti itu Bapak, guru yang saya hormati. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 bagian, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Kita menyadari anak-anak pun juga kita bantu anak-anak itu akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kita dan murid akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti ada alasan. Apapun yang kita kerjakan, perilaku apapun yang kita kerjakan, semua pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan, pada dasarnya kita memiliki motivasi secara internal. Contoh penerapan segitiga restitusi di sini, saya ambil ada 2 kasus. Yang pertama, tidak memakai sepatu ke sekolah, kemudian tidak mengerjakan PR di sekolah. Jadi bisa dilihat dulu kalau ada kata-katanya di dalam, mungkin bahasanya pada hari Jumat. Bagaimana kabar Tika? Dia sampai sekolah cepat. Alhamdulillah. Kenapa hari ini tidak pakai sepatu? Dia berjalan keras dan tertutup dan agak mati. Saya dilupa, terburu-buru. Ternyata Ya, tidak apa, karena teman-temanmu yang lain ya sudah pernah juga melakukan kesalahan. Tidak apa-apa ya. Yang penting kamu tidak terlambat datang sekolah. Nah, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Apa alasannya nak? Ya, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak terlambat datang sekolah. Dinaik kelas atau prinsip kamu yang dilanggar apa? Hah? Disiplin, tidak disiplin, tidak pakai sepatu ya? Oh iya. Tidak tindakan etika ke depannya apa loh? Apa? Kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Apa alasannya loh? Ya, ini mengatur waktu dan disiplin. Oh ya, tidak apa-apa lah ya. Nah, sekarang karena etika sudah mengetahui dan ada juga rencananya dan tindakan ke depan, ya silakan lagi bergabung dengan teman-temannya di ruang kelas. Ini menanyakan keyakinan. Kita kalau di sini kita tanyakan apa yang akan dikerjakan supaya Apa di kerja cina? Fair. Oh, berdiri dulu. Kenapa baru kerja PR di sekolah? Oh, lupa. Oh ya, tidak apa-apa. Teman-temanmu itu di hari-hari kemarin, beberapa hari lalu banyak juga atau ada juga yang tidak kerja PR. Sandra Dewi ini tidak mengerjakan PR, tentu ada alasannya. Apa alasannya? Oh, pergi ke punya ibu membantunya di sana. Oh iya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak terlambat datang sekolah tadi. Tidak terlambat tadi kan? Tidak. Tentu tidak melaksanakan tugas itu, tidak mengerjakan tugas itu, kira-kira melanggar keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak melanggar? Melanggar. Apa itu? Apa itu yang dilanggar? Oh, tidak mengerjakan PR. Berarti tidak melaksanakan tanggung jawab. Jawab itu Sandra penting tidak? Oh, penting. Jadi kalau menurut Sandra Dewi bahwa itu tadi penting, kira-kira apa tindakannya Sandra untuk kedepannya? Apa itu? Apa itu yang dilanggar?
Ya, mengerjakan PR sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, oke. Nah, kalau begitu, karena Sandra sudah memahami apa tindakannya nanti ke depan, berarti Sandra Dewi bisa duduk kembali. Ya, seperti itu contoh penerapan restitusi. Jadi kita tidak mencari kesalahannya, cuma mencari apa alasan mendasari sehingga dia sampai lupa mengerjakan tugas atau sehingga dia tidak melaksanakan disiplin. Jadi setelah kita menstabilkan suasana, kemudian kita memvalidasi tindakannya yang salah. Kenapa bisa seperti ini? Jadi anak-anak itu bermacam-macam alasannya. Ada yang bilang saya lupa, ada yang bilang saya gara-gara capek, saya ke apa istilahnya di sini ke kebun. Nah, kemudian setelah itu kita baru cari keyakinan kelas itu. Kira-kira keyakinan kelas atau prinsipmu apa yang kamu langgar? Nah, jadi di keyakinan kelas itu yang dibuat bersama dengan siswa, itulah kesepakatan kita dengan siswa. Jadi harus semua siswa. Kalau misalnya siswa kita 20 dalam satu kelas, harus dilibatkan semua. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas atau tindakan kelas? Sebenarnya dulu peraturan kelas itu yang berlaku. Cuma di angkatan 5 untuk calon guru penggerak ini diganti lagi Pak menjadi tindakan kelas. Setelah ada proses perubahan menjadilah keyakinan kelas. Nah, itulah jawabannya tadi. Kenapa bukan peraturan kelas atau tindakan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Sebenarnya sama saja. Cuma ada perbedaan sedikit di sini masalah pengerjaan restitusi. Kemudian dalam pelaksanaan atau penerapan restitusi berhubungan dengan budaya positif, kita tidak lupa dari jauh dari standar pendidikan nasional. Yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amor atau posisi manajer, sebagai penuntut, murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkenan dan bisa bermanfaat bagi rekan guru sekalian. Sekian, terima kasih. Ya baiklah, demikian tadi pemaparan tentang sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah dengan pemaparan tadi banyak hal positif yang kita bisa petik dengan dikawinkan perilaku kita selama mengajar di sekolah ternyata hampir jauh berbeda dari apa yang kita dapatkan. Jadi mungkin dari pemaparan tadi mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dengan kondisi sekarang dengan apa yang diperhadapkan dengan pemaparan budaya positif sekolah. Mungkin teman-teman bisa ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tapi namun sebelum saya memaparkan pertanyaan saya himbau kepada saya dari pribadi saya selaku kepsek di sekolah ini, kemudian juga kepada rekan-rekan guru. Kenapa? Kalau saya simak tadi pembelajaran yang dipaparkan ini sangatlah baik, sangat penting. Kalau bisa kita terapkan ini, bisa saya menarik kesimpulan bahwa insya Allah SD 21 ke depan dan guru-guru ke depan akan lebih maju, anak-anak akan lebih berprestasi kalau memangnya bisa kita terapkan sesuai apa tadi yang dipaparkan oleh Bapak pemateri. Kalau bisa, saya ambil satu moto, mudah-mudahan di antara guru kita di sini, marilah kita yakin pada diri kita sendiri bahwa kalau bukan kita merubah cara kita untuk menerapkan pelajaran kepada anak,
kedisiplinan kita, disiplin perilaku, disiplin juga dalam mengupayakan pembelajaran sampai kepada anak, dan tak kalah penting bagaimana cara kita mentransfer ilmu kepada anak sehingga anak bisa mengerti. Itu yang lebih terpenting. Baik, saya akan ajukan pertanyaan saya. Baik Bapak, apa tujuan metode penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan masyarakat? Terima kasih untuk pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Sudah ya, silakan. Ya, selanjutnya. Pertanyaan kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk lebih menghemat waktu, mungkin langsung saja. Setelah kita mendengarkan pemaparan tentang pengembangan budaya positif yang ada di sekolah, alhamdulillah ini satu materi yang cukup menarik buat kita, khususnya selaku guru yang ada di sekolah. Tadi dijelaskan bahwa ada pendapat dari GAD Dewan Utara bahwa manusia itu dilahirkan ada dua kodrat alam dengan kodrat zaman, di mana kodrat zaman itu adalah berkaitan dengan budaya, sangat nyambung dengan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi otomatis seorang anak yang memiliki kedua kodrat, antara kodrat alam yang dibawa sejak lahir dengan kodrat zaman yakni budaya, saya kira tidak selamanya seorang anak akan bisa nyambung menggunakan kedua kodrat tersebut. Jadi berkaitan dengan pendidikan tersebut, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu berasal dari rumah dulu baru ke sekolah. Jadi kami lebih ingin tahu bagaimana cara menerapkan pendidikan pengembangan budaya yang positif yang sudah ada di sekolah untuk dibawa ke rumah, atau yang ada di rumah dibawa ke sekolah, sehingga budaya positif itu bisa nyambung antara sekolah dan rumah atau lingkungan. Saya kira untuk sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah, dari beberapa dari pertanyaan peserta sosialisasi pada hari ini. Jadi pertama itu dari Bapak Kepala Sekolah, itu apa tujuan penerapan budaya positif di sekolah dan masyarakat? Boleh dari saudara komentar tadi, mohon berikan penjelasan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab saja, Pak. Pertanyaan, apa tujuan penerapan budaya positif di sekolah dan masyarakat? Jadi tujuan penerapan budaya positif di sekolah dan masyarakat ini adalah salah satu kewajiban dari calon guru penggerak untuk menerapkan apa yang dipelajari di modul 1.4 itu budaya positif. Jadi maksudnya di sini kita diharapkan calon guru penggerak mengajak rekan-rekan di sekolah untuk berkolaborasi dalam memperbaiki tatanan hidup yang ada di sekolah dan masyarakat sekitarnya di dalam mengembangkan budaya positif. Budaya positif di sini banyak hal budaya positif yang sudah ada di sekolah maupun di masyarakat. Budaya positif itulah yang kita akan kembangkan supaya tercipta pelajar atau siswa yang kritis, cerdas, mandiri, berkebinekaan global, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Pak. Oke, itulah tadi tujuan penerapan budaya positif di sekolah dan masyarakat. Sedikit saya tambahkan, Pak. Silakan.
diteruskan saja nanti guru penggerak tadi kan disampaikan nanti guru penggerak apakah tidak bisa menerapkan hal yang seperti ini yang bukan yang belum masuk guru penggerak. Terima kasih. Oh iya Pak, ya salah juga. Makanya saya sampaikan tadi Pak, guru penggerak berkolaborasi bersama rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk menerapkan budaya positif itu. Karena kalau hanya calon guru penggerak Pak, otomatis tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Jadi saya sebagai calon guru penggerak tidak akan bisa berbuat Pak kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan guru di sekolah, terutama kepala sekolah. Jadi itulah intinya Pak, tujuannya mengajak teman-teman sekolah atas arahan kepala sekolah untuk berkolaborasi memperbaiki budaya positif yang bisa berpengaruh kuat kepada anak-anak untuk perkembangannya Pak. Seperti itu. Oke, sudah tadi tambahan penjelasan oleh pemateri. Selanjutnya dari Bu Agama itu bagaimana cara menerapkan budaya positif dari rumah dan sekolah ya, itu mengawinkannya. Ya, memang itu bagaimana caranya. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Agama, bagaimana cara menerapkan budaya positif di rumah dan di sekolah atau dari sekolah ke rumah. Jadi menerapkan budaya positif, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan pertama anak itu dari keluarga. Tempat pendidikan anak yang pertama dari keluarga. Namun kita harus ketahui bahwa anak sejak lahir itu memiliki kodrat alam. Kodrat alam itu berbeda-beda karena sesuai dengan minat dan bakatnya. Tergantung anak itu bakatnya seperti apa. Jadi itulah fungsinya kita sebagai guru di kelas dalam memberikan pembelajaran, mengamati juga perilaku anak di dalam. Karena biasanya ada anak-anak yang suka mencoret-coret, ternyata setelah lambat laun ternyata dia suka menggambar. Dia tidak dominan di matematika. Ada juga anak-anak suka menulis karena dia mencintai bahasa. Jadi sebagai kodrat alam yang dibawa itu dari sejak lahir dia sampai dia dewasa nanti, pendidikan yang pertama sebagaimana kita ketahui seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai penuntun anak untuk mengembangkan kodratnya yang dibawa sejak lahir untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Keselamatan atau kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kodrat saman untuk memadukan di antara dua kodrat itu supaya terjalin adanya keterhubungan budaya positif yang ada di sekolah maupun di rumah. Yang dimaksud dengan kodrat saman ini, kalau kita dulu belum ada handphone, kalau kita bermain paling menggunakan kelereng atau apalagi ketapel. Sekarang ada handphone, anak-anak lagi suka main game biasanya. Jadi kita juga tidak bisa mengingatkan anak agar dia tidak menggunakan handphone. Tapi harus dibatasi. Itulah maksudnya itu kodrat sama. Seandainya ada jaringan di sini yang mendukung, maka kita sebagai saya sendiri akan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan handphone kepada anaknya. Tapi harus dibatasi karena ada juga konten-konten yang tidak bisa diakses oleh anak. Jadi handphone itu harus dikunci. Kalau misalnya YouTube, diinstalkan YouTube khusus untuk anak. Kan YouTube sekarang lebih banyak sedikit dalam hal ini yang kurang baik. Jadi untuk memadukannya itu belajar budaya positif dari rumah, otomatis akan ada gambaran baik sampai di sekolah. Apabila seorang anak didikannya ya seperti dimasukkan tadi, mulai dari pendidikan pertama itu di sekolah, di rumah, kalau dia sudah dibiasakan dengan budaya positif, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang akan nampak juga sampai di sekolah. Ya, tinggal kita di sekolah akan melanjutkan itu budaya-budaya yang ada di rumah. Tapi ada juga biasa budaya di rumah, maaf ini
Nah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Budaya di rumah itu budaya kekerasan. Kalau memerintah anaknya disertai dengan apa istilahnya itu? Kan ada juga anak yang nanti bergerak kalau dikasih anu dulu, semacam apa, event apa. Tapi ya, kalau kita misalnya bisa mengambil hatinya anak, cuma memberi kode saja, anak akan mengerti. Jadi kalau bisa itu, sudah ada seperti penerapan seperti itu di sekolah, di rumah dibawa ke sekolah, otomatis guru yang ada di sekolah bisa juga memahami. Guru yang di sekolah akan menambah pengetahuan anak seperti apa pengembangan yang didapatkan oleh guru dari pendidikan. Apakah dia baca dari internet, apa dari ikut-ikut pelatihan, bisa lagi diterapkan kepada anak. Jadi disitulah ada kesinambungan, keterhubungan antara budaya positif, masalah penerapan budaya positif di rumah dan di sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi baiklah, untuk selanjutnya sebelum kami bertanya, mungkin saya ceritakan sedikit dulu. Dari menyimak tadi beberapa penjelasan tentang kebiasaan budaya positif ini, saya pribadi mungkin juga teman-teman ini jauh lebih berbeda. Kita kemarin biasa masalah hukuman apa segala macam itu saya simak tadi memang jauh lebih berbeda. Alasan kami tentang begitu kenapa seperti itu dulu. Ini dorongan Meloto Maruga Manaran Desa Naiki, harinya kita keras menghukum dan sebagainya, kan itu mungkin kita bisa berpikir mungkin jalan itulah sehingga anak kita bisa pintar. Tapi yang melihat tadi sungguh luar biasa, jauh sekali berbeda. Jadi dari perbedaan itu hanya sehingga kami bertanya, kira-kira bagaimana cara menerapkan budaya positif yang sesuai penjelasan tadi. Budaya kemarin kami lakukan, kami keras. Bahkan tadi saya lihat ada menghukum, ada apa tadi itu. Bahkan hanya satu itu jadi manajer. Jadi si kelompok kami lakukan, manajer hilang. Jadi mungkin itu perbedaan jauh sekali. Jadi dengan menerapkan budaya manajer kamar bagus, kira-kira bagaimana caranya sehingga budaya seperti itu bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi kepada Bapak kami juga mau berjelasan. Ya, terima kasih moderator. Ini juga bagus sekali Pak. Bagaimana menerapkan budaya positif itu di sekolah seperti Pak ya? Ya. Seperti yang dipaparkan tadi bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di antara ke-5 posisi kontrol manajer itu Pak, yang paling baik itu menurut di pembelajaran di guru penggerak ini adalah manajer. Jadi cara penerapan budaya positif Pak, seperti yang ditanyakan ini, kita mencari dulu apa kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang menurut kita baik, yang jauh dari kekerasan. Ya, yang jauh dari kekerasan. Itulah istilah tadi disiplin positif, ya budaya positif. Banyak budaya-budaya yang kita lakukan menurut kita baik, tapi menurut pendidikan kurang baik. Nah, seperti menghukum dengan mencuri apa? Kalau tidak mengerjakan PR, misalnya dicubit atau disuruh berdiri di depan kelas, otomatis menurut kita baik karena atau suruh saja menulis atau dihukum mengerjakan misalnya menulis satu halaman full dengan tulisan yang indah, kan hukuman itu Pak. Memang menurut kita baik, tapi apakah menurut anak baik juga? Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah Pak, dipertahankan itu budaya atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang jauh dari kekerasan atau penghukuman kepada anak. Dengan cara itu tadi Pak, restitusi. Kita menstabilkan dulu kesalahannya seperti apa, kita mencari tahu. Misalnya tadi saya ambil contoh tadi tidak memakai sepatu atau tidak mengerjakan PR. Banyak kasus-kasus yang lain Pak. Misalnya berkelahi. Misalnya Pak berkelahi. Ada anak-anak berkelahi. Kita tidak langsung meskipun kita nampak sekali di depan mata kita. Misalnya ada cucunya Pak Kadir yang berkelahi dengan anaknya Pak Rupa misalnya.
pada saat kita lihat peristiwanya, anaknya Pak Rupang ini memukul cucunya Pak Kadis. Kita sebagai guru tidak bisa langsung memberikan hukuman kepada anaknya Pak Rupang. Harus dicari dulu permasalahannya, apa permasalahannya sehingga dia memukul misalnya. Apa permasalahan sehingga dia bisa memukul? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di situ? Apakah dia anaknya Pak Rupang ini misalnya, ini hanya contoh saja Pak ya. Apakah dia diejek atau bagaimana? Kalau misalnya dia diejek, otomatis dia tersinggung, berarti dia tidak nyaman. Kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Ya, kenapa tiba-tiba? Karena dia diejek. Dia merasa tidak disayangi. Jadi disinilah salah satu contohnya Pak, penerapannya bagaimana kita menanamkan nilai kasih sayang kepada anak tanpa membeda-bedakan anaknya siapa, anaknya ini, anaknya itu, kemudian supaya mereka timbul sendiri bagaimana saling menghormati antara mereka. Kalau mereka ada yang tersakiti satu, yang lainnya pasti merasa. Nah, kan seperti itu Pak. Kemudian setelah mencari permasalahannya apa, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi itu, kemudian selanjutnya bagaimana kita mencari alasannya? Apa alasannya? Kenapa? Apa alasan tadi memukul anak ini? Nah, setelah ditahu apa permasalahannya, kemudian anak yang memukul ini diminta apa? Kamu akan seperti apa nanti supaya tidak begini? Dia akan mencari solusi Pak, bukan kita yang cari. Kita sendiri yang mencari solusinya. Dia sendiri yang mencari solusinya. Nah, setelah mencari solusinya, kadang-kadang dia tidak akan berbuat lagi. Pertanyaannya Pak, biar saya yang sambung. Kan penerapan seperti itu. Ada juga yang biasa bertanya, bagaimana kalau misalnya dia selalu melanggar dengan kesalahan yang sama? Kalau misalnya dia melanggar dengan kesalahan yang sama, otomatis kita akan hukum dengan cara yang sama. Berarti anak itu ada dari 5 tadi kebutuhan itu, kebutuhan dasar manusia ada yang tidak terpenuhi, pasti ada di situ. Ya, cuma sayangnya Pak, saya minta maaf, itu lemparan dulu yang pernah saya suruh isi. Sebenarnya saya mau bahas langsung itu karena berhubungan erat dengan itu. Cuma saya lupa bawa itu dokumennya. Ya, ada dokumennya. Di sini kita bisa meresapi diri kita sendiri. Dari Bu Eni sampai saya bisa kita simpulkan pada hari ini. Seperti inilah kita. Kalau saya sendiri Pak, kebetulan saya sekarang ini berdasarkan isian format tempo hari, saya isi sejujurnya, ternyata saya masih ingin bebas. Nah, mungkin teman yang lain ada juga seperti itu. Mungkin kira-kira jawabannya Pak, penerapan budaya positif seperti itu. Terima kasih. Saya rasa sudah terpenuhi semuanya. Jadi mudah-mudahan dengan penerapan tadi ini tentang pembiasan budaya positif di sekolah bisa kita penuhi dan bisa kita jalankan secara pelan-pelan dan terwujud di sekolah kita. Mungkin dari Kementerian ke sini ya. Dengan selesai tadi pertanyaan dari beberapa teman-teman, mungkin selesai pula seluruh rangkaian acara sosialisasi pada kesempatan ini. Kami atas nama moderator mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SD 21 Salutahongan atas nama Sumi SPDSD mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah sehingga adanya program yang diluncurkan yaitu guru penggerak. Kenapa kami katakan? Karena dengan adanya guru penggerak ini kami sangat merasa bermotivasi sehingga anak didik kami bisa lebih cerdas, bisa lebih mandiri, dan bisa lebih percaya diri.
Bapak dan Ibu guru yang kami sampaikan bahwa apa tadi yang kita dengarkan pemaparan ini, semoga kita bisa merenung, bisa kita berbuat lebih baik lagi menuju kesejahteraan anak didik kita. Salam Indonesia, salam Indonesia, salam Indonesia, guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang guru yang ada di SD 21 Toang atas nama Mukmin yang tadi telah mengikuti pemaparan tentang sosialisasi budaya positif yang diselenggarakan oleh teman kami yang pada kesempatan ini sebagai calon guru penggerak yang ada di SD 21 Selatongan. Alhamdulillah, dengan penjelasan tadi kami banyak menyimak dan bisa memahami bagaimana perbedaan budaya positif yang kami laksanakan dulu dan yang sekarang. Alhamdulillah perbedaan cukup cukup jauh sekali, tapi alhamdulillah dengan adanya sosialisasi tadi, insya Allah kami akan melakukan penerapan budaya positif yang tadi telah disampaikan. Terutama tadi itu pertama tentang budaya positif, pertama budaya disiplin positif. Kemudian kedua 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian keyakinan kelas, motivasi dan teori kontrol, segitiga restitusi. Dengan tadi penerapan yang disampaikan tadi, insya Allah sekolah kami akan bisa juga menjadi sekolah penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.